Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Nurmalasari dari Penjas 5A NIM 1802139, absen 30. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan kedaruratan medis 3 tentang keracunan dan gigitan binatang. Nah, yang pertama yaitu keracunan. Nah, keracunan adalah suatu zat yang masuk ke dalam tubuh dengan jumlah tertentu dan dapat menyebabkan reaksi yang tidak sehat. Yang pertama yaitu keracunan dari mulut. Nah, ada beberapa penyebab keracunan dari mulut itu. Yang pertama yaitu obat-obatan, yang kedua yaitu minuman atau makanan yang kadaluarsa, yang ketiga yaitu zat kimia, contohnya obat-obatan serangga, yang keempat yaitu makanan yang mengandung racun. Nah, pertolongan untuk keracunan di pencernaan. Yang pertama yaitu korban diposisikan duduk condong ke depan, yang kedua yaitu penolong berdiri di samping korban, yang ketiga yaitu penolong harus menggunakan sarung tangan, yang keempat yaitu buat rangsangan muntah dengan cara memasukkan jari ke mulut korban. Nah, bila korban tersebut tidak sadar, langsung bawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Yang selanjutnya yaitu bila korban meminum racun serangga, turunkan konsentrat racun sebelum memberi rangsangan muntah. Nah, yang kedua yaitu keracunan melalui pernapasan. Nah, ada beberapa gejalanya. Yang pertama yaitu pernapasan sesak, kulit sisnosis atau kebiruan. Yang ketiga yaitu nafas berbau. Yang keempat yaitu batuk. Nah, ada beberapa penyebab. Yang pertama yaitu menghirup gas beracun, yang kedua yaitu kebocoran gas industri. Nah, di sini juga ada beberapa tahap keracunan melalui pernapasan. Yang pertama yaitu sakit kepala, mual, pusing, kesulitan bernapas, yang selanjutnya kolaps dan kehilangan kesadaran. Nah, pertolongan keracunan melalui pernapasan yang pertama yaitu bawa ke tempat yang aman, yang kedua itu tenangkan korban, yang ketiga itu berikan oksigen sampai korban sadar, dan tetap beri oksigen sampai pernapasan yang dirasakan oleh korban itu nyaman. Nah, selanjutnya itu keracunan melalui kulit. Ada beberapa penyebab. Yang pertama yaitu penyebab zat kimia, biasanya berbahan pertanian, tanaman, tersentuh binatang, ulat bulu atau makhluk laut. Nah, ada beberapa gejala. Yang pertama yaitu kulit berwarna kemerahan, yang kedua yaitu gatal, selanjutnya nyeri, bahkan melepuh seperti luka bakar. Yang selanjutnya bila terlalu parah akan mengakibatkan shock. Nah, pertolongan korban keracunan melalui kulit. Yang pertama yaitu buka pakaian korban yang terkena, yang kedua yaitu siram dengan air bagian yang terkena racun, yang ketiga yaitu arah menyiram dari bagian dalam luar, yang selanjutnya yaitu bawa ke rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut. Nah, ada pertolongan luka pada gigitan binatang. Gigitan biasanya itu terjadi pada gigitan serangga. Yang pertama gejala yaitu jika racun dari sengatan serangga itu menjalar adalah ulat, menjadi kejang, kepala pusing, demam, berkeringat, dingin, sesak napas, disertai muntah. Penanganannya yaitu siapkan 6 siung bawang putih lalu dikupas dan ditumbuk halus. Lalu kemudian untuk menutupi luka atau bekas gigitan dengan bawang putih tersebut pada bekas gigitan serangga tersebut. Nah, di sini juga ada penanganan terkena ulat bulu. Yang pertama yaitu bersihkan dahulu bulu-bulu dari ulat yang menempel. Yang kedua yaitu gunakan garam yang dicampur dengan minyak kelapa, lalu oleskan pada bagian yang terasa gatal. Diamkan kira-kira setengah jam lalu bersihkan. Yang selanjutnya yaitu tomcat. Nah, di sini tomcat dikenal mengandung racun jenis paederin yang dapat menyebabkan kulit mengalami iritasi atau melepuh seperti herpes. Nah, penanganannya yaitu gunakan minyak goreng yang diaduk dengan garam dapur
ini adalah penawar racun apabila digigit tomcat. Yang selanjutnya itu terkena pacet atau lintah. Tuangkan alkohol atau bisa juga diolesi garam, terutama di bagian mulut lintah. Setelah itu, lintah lepas, bersihkan luka menggunakan antiseptik dan tekan sampai pendarahannya berhenti. Yang selanjutnya itu terkena gigitan ular. Ada beberapa tanda dan gejala. Ada bekas gigitan, sakit yang hebat, dan merah sekitar luka. Ada beberapa jenis gigitan ular. Gigitan ular biasa dan ular berbisa dan ular tidak berbisa itu sangat berbeda. Bisa dilihat dari contoh gigitannya dan contoh sisik yang ada di ular tersebut. Yang selanjutnya yaitu ular dengan berbisa rendah. Bentuk kepalanya oval, gerakan agresif, membunuh mangsanya dengan cara membelit, beraktivitas pada siang hari, tidak memiliki taring bisa, gigitannya tidak mematikan, setelah menggigit bisa langsung lari. Nah, selanjutnya itu ular yang memiliki bisa tinggi. Berbentuk kepalanya cenderung segitiga sempurna, gerakannya lambat, tenang. Yang selanjutnya itu beraktivitas pada malam hari, membunuh mangsanya dengan menyuntik bisa, memiliki taring bisa, racun mematikan, setelah menggigit bisa tinggal di tempat. Biasanya gigitan ular berbisa, gigitannya yaitu 2 titik. Ada beberapa penanganan gigitan ular. Yang pertama yaitu tetap tenang, yang kedua diamkan lengan atau kaki yang digigit ular dan jangan banyak bergerak agar racun tidak menyebar. Yang kedua yaitu lepaskan semua perhiasan yang menempel di badan seperti cincin, gelang, kalung, dan sebagainya sebelum terjadi pembengkakan, karena kalau sudah terlanjur bengkak akan sulit untuk melepaskannya. Yang selanjutnya posisikan diri sebisa mungkin, usahakan daerah gigitan lebih rendah dari jantung. Yang selanjutnya itu bersihkan luka. Yang selanjutnya itu gunakan spalk atau bidai menggunakan pergerakan daerah yang terkena. Yang selanjutnya itu rujuk ke RS untuk penanganan lebih lanjut. Bisa ular dapat menyebabkan beberapa gejala di beberapa organ. Yang pertama hematotoksik, yang kedua neurotoksik, yang ketiga yaitu kardiotoksik, yang selanjutnya itu sindroma kompartemen. Pertolongannya yaitu yang pertama, posisikan bagian luka lebih rendah dari jantung. Yang selanjutnya hubungi bantuan, tenangkan penderita, cuci luka dengan sabun, dan imobilisasi. Sekian